Cek, silakan yang akan bersama-sama ikut kajian secara menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid dengan jemaah yang penuh. Alhamdulillah, makin banyak jemaahnya makin Allah cinta. Jadi kalau makin banyak jemaahnya makin Allah cinta. Maka kalau mau sholat cari jemaah supaya Allah makin cinta. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan karunia ilmu berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minggu kemarin telah dibahas kondisi masyarakat yang ditemui Rasulullah SAW di Madinah. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kaum Ansor dan Muhajirin. Ini kaum muslimin yang juga berpotensi menimbulkan masalah karena berbeda karakter, berbeda keadaan. Kaum Muhajirin yang hijrah tidak membawa apa-apa, kekurangan, ya, meninggalkan segala-galanya, bahkan keluarganya, hartanya ditinggalkan semua dari Mekah, sehingga di Madinah itu sebagian pemberian dari sahabat Ansor. Sementara sahabat Ansor adalah dari kaum Aus dan Khazraj yang mereka mendapatkan kenyamanan, ketenangan karena sudah selesai perang, ya, perang saudara antara Aus dan Khazraj. Jadi mereka nyaman, tenang sekarang, gitu ya, setelah datangnya Islam. Nah, dua-duanya dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam arti terlena. Yang satu mencari kehidupan dunia karena kekurangan dalam hidupnya, yang satu sahabat Ansor terlena dalam kenyamanan, sehingga tujuan dakwah, tujuan adanya Islam atau hijrah itu untuk membentuk masyarakat Islam menjadi terlupakan. Nah, ini harus segera dicari solusinya. Yang kedua adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik, tokohnya adalah Abdullah bin Ubay. Jadi mereka adalah orang-orang yang sakit hati karena merasa kekuasaannya, merasa tahta yang seharusnya menjadi miliknya itu direbut oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka memusuhi, tidak berani, dan jumlahnya sedikit. Itu, ya, mau merebut langsung juga tidak berani. Akhirnya mereka masuk Islam, tapi ya gitulah, Islamnya hanya untuk mencari celah, mencari cara bagaimana untuk kembali merebut yang dikatakan mereka menjadi haknya. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang hasud, mengadu domba, yang licik, ya, yang mengeruk kekayaan penduduk Arab dengan cara-cara yang licik. Nah, inilah yang terus-menerus merongrong, terus-menerus mengganggu, ya, ketentraman, kedamaian masyarakat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dengan semua ini, dengan 3 kelompok ini, Rasul berusaha untuk mencari cara, mencari solusi agar semua bisa diatasi, semua bisa dikendalikan. Tujuan utama terbentuknya masyarakat Islam agar bisa terwujud. Kalau ini dibiarkan, maka
pembangunan masyarakat Islam akan menjadi terhambat. Apa langkah pertama yang Rasul lakukan ketika dianalisa melihat masalah-masalah ini, menemukan masalah ini? Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid. Ya, masjidun. Ya, di Indonesia komplit, ada masjid, ada musola. Ya, bahkan satu-satunya sholat yang boleh dilanggar itu di Indonesia. Boleh sholat dilanggar, Bu? Dilanggar. Boleh tidak? Boleh. Itu langgar itu ya, yang di pinggir sawah itu. Pinggir sawah biasanya ya. Nah, ada musola, ada langgar, ada tajuk. Wah, komplit Indonesia ya. Kalau di Arab sama, masjid aja semuanya. Tapi di Indonesia juga artinya sama aja. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Itu langgar, apa artinya? Gak boleh dilanggar gitu ya. Tajuk, apa artinya tajuk? Tanya yang mencipta yang menemukannya apa tuh ya. Tapi semuanya tempat sholat ya. Nah, Rasul membangun masjid ya ketika tiba di Madinah. Sebagaimana yang telah kita banyak dengar, banyak baca dan banyak lihat juga, film-filmnya telah difilmkan ketika Rasul tiba di Madinah, kemudian untanya mencari tempat untuk Rasul ya, dan tibalah di sebuah lapangan, sebuah area yang ternyata adalah milik dua orang anak yatim yang juga masih ada kerabat dengan paman-pamannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tinggal sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ya, yang pintar sekali Abu Ayyub, ngambil pelana kudanya, untanya Rasul, ambil pelananya simpan di rumahnya ya. Orang lain nyepong tali untanya, nyepong ekor untanya mungkin gitu ya. Semua pada ingin Rasul tinggal di rumahnya. Tapi Rasul menyatakan untaku sesuai dengan pelananya. Pelananya di mana? Rumah Abu Ayyub. Di sana. Jadi Abu Ayyub pintar ngambil pelananya. Ya, nggak ngambil talinya. Pelananya dua dibawa ke rumahnya. Oh, Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dari sana kemudian Rasul memerintahkan untuk membangun masjid. Ya, maka di sana dibangunlah masjid di tempat area itu, pohon-pohonnya ditebang. Di sana juga ada beberapa kuburan, kemudian dipindahkan, diratakan sehingga ditentukan arah kiblatnya ya ke Baitul Maqdis. Pertama kan Baitul Maqdis dulu. Nanti ada Masjid Qiblatain yang itu adalah perpindahan ya dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Jadi ada dua mimbar ya, dua tempat sholat imamnya berlawanan arah. Kalau sholat utara dan selatan pengasal berarti benar ya. Kemudian dibuat pinggirannya dari batu-batu, dinding ya, pintunya juga dari batu-batuan, dindingnya juga sama disusun, diratakan dengan tanah, atapnya dari pelepah daun kurma, tiangnya dari batang pohon kurma, lantainya dari pasir dan kerikil. Oh, ini empuk ya. Oh, kalau dulu cuma pasir aja dan kerikil harus ya supaya airnya nyerap ke bawah. Ada pintu 3, panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta, lebarnya juga 100 hasta. Berapa satu hasta? Satu hasta itu kira-kira dari siku sampai ujung jari berapa? 45 cm tergantung tangan siapa ya. Ya paling 45 cm kali 100 berapa, jadi berapa? 4.500 hasta, berarti berapa meter? 45 meter kurang lebih ya. Benar? Ya 45 meter ya. Nah itu panjang dan lebarnya 45 meter masjid yang pertama dibangun. Kemudian di pinggir masjid dibangun rumah
untuk Rasul tinggal dengan istri-istrinya di pinggir masjid, jadi nempel ke masjid. Nah, sekarang kan di Madinah itu ada makam Nabi, itu asalnya rumah Nabi yang dibuat makam. Itu bukan masjid, memang awalnya juga rumah, bukan masjid. Cuma sekarang seperti ada di dalam, padahal itu di pinggirnya, ya, karena masjidnya diperluas. Nah, kemudian masjid itu dipakai selain untuk sholat, juga untuk mengaji, juga untuk bermusyawarah. Jadi tempat pertemuan, disentralkan di masjid, semua kegiatan dakwahnya dilaksanakan di masjid. Musyawarah, bahkan melaksanakan roda pemerintahan juga di masjid dilaksanakannya. Masjid juga selain tempat kegiatan, tempat segala macam kegiatan, juga menjadi tempat tinggal bagi orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin yang nggak punya rumah. Disebutnya ahlus sufah, ya. Nah, kalau di Madinah itu biasanya ada tempat khusus tuh, itu bukan di belakang, ya, itu di belakang ya. Di belakang makam Nabi itu ada panggung sedikit. Nah, itu tempat ahlus sufah dulunya di sana. Jadi bagi sahabat muhajirin yang tidak punya rumah tempat tinggal, tinggalnya di masjid, iktikaf. Nah, ini kan masjid nggak ada pintunya ya. Jadi boleh yang kontrakannya habis kesini aja dulu. Ya, masih suka yang kontrakan habis sini aja dulu. Tapi izin dulu, bilang dulu ya. Nah, di masjid pertama kali disyariatkan azan itu pada permulaan itu masjid dibangun. Jadi berarti pada tahun pertama hijrah itu ya disyariatkannya azan. Ya, azan ini dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan sebagainya itu mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abu Rabah yang kemudian juga setujui atau dibenarkan oleh Sayyidina Umar yang mimpinya sama. Gitu. Jadi dalam hadisnya panjang, ketika itu beliau bermimpi disuruh mencari lonceng, kemudian ketemu seseorang dalam mimpinya, maka dikatakan ada yang lebih baik daripada lonceng. Apa? Katakan yang sekarang, Allahu Akbar, dan selanjutnya. Ketika itu disampaikan kepada Rasul, kata Rasul, ini adalah mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar, maka ajarkan kepada Bilal yang azannya. Ketika Bilal azan, Sayyidina Umar mendengar, guru-guru Sayyidina Umar datang dan kemudian menyatakan hal yang sama, mimpinya sama seperti itu. Nah, ini disebutnya berarti asbabul wurud. Nah, kalau Al-Quran asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud. Nah, ada bedanya ya. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Nah, ini sebab turunnya adanya hadis ini tadi karena Rasul perintahkan untuk memandangkan menyeru kepada kaum muslimin untuk menghadap kepada Allah ya di masjid yang setelah dibangun. Hanya bingung gimana cara nyerunya, ya gitu kan. Maka disuruh nyari lonceng dan sebagainya, pokoknya nyari tanda. Nah, saat itulah Abdullah bin Zaid bin Abu Rabah bermimpi tentang adzan ini. Sampai sini kisah atau gambaran dari apa yang Rasul lakukan membangun masjid. Ya, dalam pembangunan masjid Rasul juga ikut membangun. Jadi walaupun pemimpin, walaupun nabi, walaupun panglima perang, kepala negara, tapi tidak sungkan, tidak segan untuk ikut membangun masjid. Kenapa? Nah, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Dr. Ramadan Al-Buti ya dalam kitab sirahnya. Beberapa hikmah kenapa Rasul membangun masjid untuk mengatasi potensi masalah yang akan terjadi, yang diprediksi akan terjadi di masyarakat saat itu. Tadi yang 3 kelompok tadi. Yang pertama,
bahwa sekali lagi tujuan dari hijrah tidak saja pindah atau menghindari fitnah dan bahaya yang ada di Mekah. Bukan hanya itu, bukan hanya lari. Hijrah bukan hanya lari menghindar dari penganiayaan orang-orang kafir Mekah, bukan. Tetapi tujuan besar dari hijrah adalah untuk membangun sistem masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang saat itu baru sistem ini karena belum ada. Jadi saat itu baru gitu ya sistem ini. Sehingga masyarakat Islam ini tidak akan terwujud dengan baik, dengan kuat tanpa adanya persatuan dari masyarakat muslimnya, tanpa adanya persatuan ya dari para pemeluknya. Nah, dari warga-warga muslimnya. Nah, untuk itulah dibangun masjid, tujuannya untuk mempersatukan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Itu tujuan utamanya. Bagaimana bisa masjid bisa menyatukan sahabat Muhajirin dan Ansor? Masjid adalah asas utama ya dan terpenting dalam pembentukan masyarakat Islam. Karena tanpa masjid tidak akan terbentuk masyarakat Islam yang kokoh ya, yang mempunyai komitmen yang sama, yang memiliki ya komitmen yang sama. Apa komitmen itu? Masih komitmennya? Pegangan yang sama gitu ya, persetujuan yang sama untuk menjalankan Islam. Jadi berpegang teguh kepada sistem akidah dan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Tanpa ada kebersamaan, maka tidak akan ada masyarakat Islam. Maka harus ada komitmen bersama untuk menjalankan sistem Islam, untuk menjalankan berpegang pada akidah, ideologi yang sama, kepada tatanan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Tanpa ada kesepakatan bersama, maka susah, tidak akan bisa terbentuk. Nah, dalam hal ini masjid menjadi satu cara yang ampuh untuk mewujudkan hal itu. Dalam sistem Islam, salah satu prinsipnya adalah adanya ikatan ukhuwah dan mahabbah. Jadi sistem Islam bisa terbentuk kalau ada ukhuwah. Apa ukhuwah? Rasa persaudaraan. Dan mahabbah. Apa mahabbah? Saling mencintai. Nah, prinsip dalam sistem Islam seharusnya adalah adanya rasa persaudaraan, adanya saling mencintai antara sesama warga muslim. Saling mencintai, saling merasa ada ikatan persaudaraan, ini tidak akan terwujud kalau tidak ketemu setiap hari. Bisa dipahami nih? Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, kalau sering berjumpa, kalau sering bercengkrama, maka lambat laun akan ada muncul rasa persaudaraan. Maaf, ketika kita pergi haji, ketika kita pergi haji, kemudian jangankan ketemu dengan yang setiap hari kita bertemu di Indonesia, dengan sesama orang Indonesia saja, padahal kita baru kenalan, baru berjumpa, sudah merasa ini saudara saya. Betul tidak? Misalnya kita di sana rombongan, tiba-tiba ada salah seorang Indonesia yang tersesat misalnya, yang tidak tahu jalan pulang, pasti dipanggil, pasti ditanya dari mana, nggak ngerti bahasa Indonesia, di mana, ternyata bahasa Sunda, ternyata Jawa Medok. Nenek-nenek orang Jawa Medok bingung. Akhirnya apa? Dibawa aja tak kasihan. Kenapa? Merasa ini bagian dari saudara saya gitu. Ya, dibawa ke maktabnya atau ke penginapannya. Nanti baru dibantuin dicari. Ada sampai 2 hari itu baru ketemu.
Ya dikasih makan, ya, terus dikasih tempat tidur, dibarengin, padahal baru ketemu. Masya Allah, itu yang satu daerah. Bayangkan kita tiap hari bertemu di masjid, tiap hari kita bersama-sama bercengkrama di masjid, ya berkali-kali bertemu di sini. Oh, Masya Allah, ya. Itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa cinta kepada sesama. Nah, ini bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan pangkat, kedudukan, kekayaan, ataupun status sosial lainnya. Jadi, kalau kita menjadi jemaah masjid terus masih merasa bahwa kita adalah paling soleh, kita adalah orang kaya, saya adalah misalnya, saya orang kaya, saya orang pinter, saya dosen, saya mahasiswa, saya. Nah, itu belum berarti tujuan adanya di masjid belum ada, nggak dapat kita maknanya. Halo, Bu? Kalau masih merasa ibu paling soleh, paling cantik ketika di masjid, sehingga sajadahnya juga lebar, ya, nggak boleh yang lain sujud di sajadahnya dia. Jangan, saya orang kaya, nggak boleh itu ya. Tukang beca nggak boleh sujud di tempat sajadah saya, nggak boleh. Tukang sayur nggak boleh. Ya, anak sekolah, anak sekolah SMA, ya pas sholat zuhur tuh, aduh. Ya, bau keringat, maaf ya, sebagian kesangan juga. Aduh, liur. Enggak boleh. Itu belum berarti, belum dapat Pak itunya, ya Pak ya. Bapak sholat di sini tuh ya, merasa orang tua datang anak SMP, sotok juga. Celah sedikit dari ajarin sama gurunya. Ya, kalau ada celah isi. Daripada diisi oleh setan, isi sama kita, bukan kita setan. Salah, karena saya bukan setan, jadi saya nggak mau ngisi di sana. Bukan, kita isi. Yang di sampingnya orang tua, ada melotot Pak. Budak betitit. Kadang-kadang betul Pak, betul tidak Pak? Astagfirullahaladzim. Tadinya enak Bapak teh ya, udah leluasa gitu. Cuma ada salah sedikit masuk anak SMP itu. Aduh, kan jadi mepet. Tuh, jadi mepet mau sholat tuh. Oh, udah dendam Pak. Pas sholat jadi gitu ya, Allahu Akbar. Aduh. Merasa orang tua. Ya, merasa orang tua gitu. Ya, merasa orang tua, apalagi merasa orang kaya. Aduh, nggak sopan ini anak kecil. Isi kuahnya lagi, Allahu Akbar. Aduh, Masya Allah. Halo Bu, begitu tidak kira-kira? Masih ada nggak di hati begitu? Merasa mulia, merasa diri pejabat, merasa diri orang kaya, merasa diri orang kota. Nah, itu berarti belum belum dapat gitu. Hikmah adanya berjamaah itu belum dapat. Kalau masih ada batasan pangkat, jabatan, kedudukan asal, harusnya hilangkan saja. Dia saudara saya, anak kecil masuk juga sama-sama, dia saudara saya juga. Oh, luar biasa ya. Itu ajarannya begitu. Sehingga nggak ada muhajirin, nggak ada ansor. Ini saudara saya sesama muslim. Oh, Masya Allah, sama semuanya. Gitu ya, menghilangkan semua, sehingga muncullah nanti rasa persaudaraan, muncullah nanti saling mencintai, saling menyayangi. Yang pertama. Dua, salah satu sistem Islam juga atau peradaban Islam adalah adanya semangat persamaan dan keadilan. Kalau tadi merasa diri sama semuanya, ya sama semuanya, nggak ada perbedaan, sama semuanya dalam umat Islam. Kalau sekarang persamaan dalam hukum, persamaan dalam keadilan diperlakukan sama, gak ada yang dilebihkan.
Nah, ini tidak akan terwujud kecuali kaum muslimin berada dalam satu saf yang sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan Allah semuanya sama. Kalau salah benar-benar, mau muhajirin mau ansor sama di hadapan Allah. Boleh jadi Pak yang lebih musuh itu anak SMP daripada Bapak. Soalnya Bapak tiap takbir main siku. Ya pas tahiyat digencet aja. Aduh anaknya kagencet ngariu gitu. Enggak khusus sepanjang sholat tidak seboleh ke anak itu. Anak mau khusus nikmat aja dia diajarin sama gurunya. Ya di depan. Tapi sepanjang sholat ya orang tua ini nggak dapat apa-apa, nggak khusus sholatnya. Sepanjang sholat ibu takut sajadahnya kena oleh apa yang di sampingnya sujud. Ya, kamu yang datangnya keringatan, bau itu ya, aduh, kurang wangi bukan bau ya, sama ya. Kurang wangi, aduh takut gitu itunya sajadahnya bau. Aduh, masya Allah, itu ya egois. Jadi sajadah, ciri-ciri egois sajadahnya gede bu. Halo bu, ciri-ciri egois sajadahnya besar tuh, nggak boleh orang lain nempel. Ya, maka di sini bagus gak ada sajadah. Semuanya rapat. Makanya salah tuh sajadah itu, karena malah jadi itu memunculkan egoisme begitu. Gak usah pakai sajadah bu ke masjid mah, ya malah jadi menimbulkan itulah perasaan gak enak itu di hati. Maka udah aja rapat saja, gak apa-apa. Kalaupun bawa sajadah pakai oleh semuanya, ya sok nempel kan itu. Ya dirapat semuanya dapat kebahagiaan tuh, bagus begitu. Atau kalau mau sajadahnya simpan diam tidak ada karpetnya, silahkan pakai sajadah saya. Wah itu bagus. Jadi menghilangkan egoisme, ya karena sama-sama merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan hukum-hukum syariat Islam. Gak boleh ada perbedaan. Nah ini hanya akan muncul dalam satu saf yang sama. Sekali lagi, kalau kita merasa lebih kedudukan kita di hadapan Allah, gak dapat, ya gak dapat hikmah berjamaahnya. Pantesan atau ya beres sholat berjamaah, marah lagi, ya. Beres sholat berjamaah disinggung sama tukang beca, ngambek lagi. Pantesan nanti ya beres sholat berjamaah senda hilang, uring-uringan, marah-marah dan sebagainya. Kenapa? Gak merasa dirinya sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya siapa saya? Yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maha besarnya Allah. Kita ini ada di planet bumi. Planet bumi itu kalau dibandingkan dengan Saturnus, Uranus itu hanya sebesar kelereng. Kalau dibandingkan hanya sebesar kelereng. Kalau dibandingkan dengan salah satu bintang, kalau ini planet, bintang kan matahari bintang. Planet bumi itu nggak ada, hilang, hanya titik saja. Hanya titik saja. Dan bintang ini ada di dalam sebuah galaksi. Jarak satu bintang ke bintang yang lain jutaan tahun cahaya, yang paling dekat itu tuh. Ya, dan dalam satu galaksi terdapat jutaan bintang bahkan miliaran bintang. Dan di alam semesta ini terdapat, nggak akan terhingga, ya miliaran galaksi yang bisa ditangkap oleh teleskop Hubble aja, Google Hubble. Itu bisa jutaan galaksi, dan jarak galaksi ke galaksi yang lainnya tak terhingga juga jutaan miliaran tahun cahaya. Dan di alam semesta ini, di bawah di kolong langit ini terdapat miliaran galaksi, bahkan mungkin triliunan, tidak ada yang tahu. Sedangkan langit di atasnya ada arasy, dan arasy di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa maha besarnya Allah, benar-benar maha besar. Mungkin satu saat kita bisa lihat nanti gambarnya bagaimana dahsyatnya alam semesta ini, ya. Allahu Akbar. Kita
siapa? Kita bukan apa-apa. Di hadapan Allah kita hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan munculkan pangkat, jangan munculkan jabatan, jangan merasa diri paling di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hamba Allah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling kaya, yang paling mulia bukan yang paling pintar, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling bagus pakaiannya, yang paling bagus mukenanya, yang paling mulia yang paling takwa, yang paling bersih hatinya, yang paling ikhlas ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali Islamnya, Masya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa salah satu sistem Islam itu adanya terpadunya beraneka ragam latar belakang menjadi satu kesatuan yang kokoh ya di bawah naungan hukum dan syariat Islam. Jadi pengikatnya adalah hukum Islam. Semua tunduk ke sana, semuanya harus patuh ke sana. Ya, semuanya harus ikut kepada sistem ini, kepada hukum ini, ketentuan ini. Supaya sama, pemahamannya sama, maka harus ada pengajaran, harus ada pendidikan. Ya, maka itu adalah diadakannya di masjid. Rasul mengajarkan ilmu, Rasul mengajarkan hukum, Rasul mengajarkan syariat, akhlak dan sebagainya kepada jamaah masjid yang terdiri dari aneka ragam orang itu. Nah, sehingga semua pemahamannya sama. Ya, mau muhajirin, mau ansor, semuanya dapatkan informasi yang sama dan semua harus tunduk pada peraturan yang sama itu. Nah, kalau tidak ada pengajaran, tadi tidak akan ya merasa harus tunduk karena mungkin merasa hukumnya beda. Kalau tidak ada pengajaran tentang ketentuan syariat dan hukum ini, maka diadakan di masjid tentang materi-materi pelajaran tentang hukum dan syariat itu. Hadirin, inilah salah satu cara yang Rasul lakukan, ya, strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan tadi, sehingga sahabat Ansor yang sudah nyaman, yang berasa tenang, tentram karena sudah tidak perang lagi antara Aus dan Khazraj itu, tetap punya semangat, tetap punya ghirah ya untuk bersama-sama dengan sahabat Muhajirin, ya, untuk sama-sama dengan sahabat-sahabat Muhajirin membangun tatanan Islam, membangun masyarakat Islam di bawah satu komando, yaitu Rasulullah SAW, di bawah satu syariat Islam, ya, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kokoh di sana, menghilangkan sekat-sekat itu, menghilangkan perbedaan suku, perbedaan kepentingan di sana tidak ada, tapi semuanya ada dalam satu wadah Islam, syariat Islam. Dan itu semua akan didapatkan dengan adanya masjid. Nah, kalau kita sekarang merasa masih yang terpecah-pecah, masih merasa belum ada rasa cinta, rasa persaudaraan, belum karena masih merasa paling dirinya paling mulia, paling hebat, paling segala-galanya, maka rasanya pergi ke masjid itu masih ada kekurangan lah. Ya, daripada tidak sama sekali, ya untung sudah mau ke masjid juga ya. Tetapi harus kita tingkatkan. Kita tidak hanya sholat, kita tidak hanya ngaji, tapi harus menjadi bagian dari diri kita bahwa kita adalah sesama muslim, bahwa kita adalah saudara muslim yang lainnya, bahwa kita kedudukannya sama dalam ketentuan dalam hukum Islam. Ya, mau yang kaya miskin kalau datang belakangan, dengan ingin di depan. Gitu ya. Nah, jadi semuanya perlakuannya sama. Siapa yang duluan ke depan, dia yang berhak. Jangan diusir-usir. Walaupun dia tukang beca, walaupun dari kampung, dia yang berhak. Duduk kalau duluan paling datang, duluannya paling di depan, paling depan. Jadi seperti itu.
cara. Ya, ini hikmah yang tersembunyi yang disampaikan diantaranya oleh Dr. Ramadan Al-Buti tentang kenapa Rasul membangun masjid untuk mengatasi potensi masalah yang ada di masyarakat saat itu. Nah begitu, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada 5 menit, 3 menit silakan. Halo, siapa yang gantian? Silakan Bu, ada? Mudah-mudahan bisa lebih paham kita kenapa kita harus ke masjid, ya, kenapa kita harus sholat berjamaah, kenapa kita harus ke majelis taklim. Ternyata diantaranya itu yang dicari, supaya kita merasa punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab kepada terbentuknya atau kepada Islam ini, punya tanggung jawab agar Islam ini bisa terus ada, walaupun memang Allah itu yang berkuasa, tapi kita sebagai umatnya harus menegakkan kebenaran, harus berupaya untuk menyampaikannya lagi kepada generasi berikutnya sehingga ada terus. Nah, kita harus ada tanggung jawab. Jadi tidak soleh sendirian, tidak soleh sendirian, asal sudah sholat, asal sudah ngaji, sudah aja soleh sendirian. Jangan, harus punya kepedulian kepada sesama. Kasihan kan saudara-saudara kita yang belum mau ke masjid, yang belum mau ngaji, harus diberitahu, diajak, minimal dikasih tahu, dinasehatin. Tidak harus dengan ceramah seperti ini saja, ajak, nasihatin, kasih tahu dan sebagainya, informasi tentang kebenaran. Jadi harus ada kepedulian kepada sesama, karena itu tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, khalifah fil ardi, punya tugas dakwah, menegakkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Nah, itulah yang harusnya kita dapatkan ketika kita melaksanakan memakmurkan masjid, sholat berjamaah, mengaji dan sebagainya. Munculkan tanggung jawab itu, ya, harus ada dalam tanggung jawab itu. Rendahkan hati serendah-rendahnya, muliakan Allah seagung-agungnya, kemudian kita berupaya untuk menegakkan kebenaran, mengamalkan, dan berupaya untuk menyebarkannya kepada yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian apa yang telah kita bahas bersama-sama, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa jauh lebih bisa memahami lagi kenapa kita harus datang ke masjid, memberikan masjid, ya, dan kita bisa mengamalkannya. Itu saja, 1 menit lagi sudah mau isya, kita persiapkan isya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan. Kalau nggak ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat yang lainnya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah